Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai membahas seri nomor 1. Kita harus menulis hal-hal pentingnya dulu ya. Dimulai dari keran air panas yang diperlukan waktunya adalah 5 menit untuk mengisi bak sampai penuh. Kemudian keran air dingin membutuhkan waktu 10 menit. Dan sekarang kita cari dulu ketika diisi oleh 2 keran, karena di situ pertanyaannya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 2 keran ya. Sekarang kita tulis 1/5 ditambah 1/10. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu menjadi per 10 dan per 10. Lalu kita cari 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 kali 1 2. Kemudian 10 bagi 10 1 kali 1 1. Kita tambahkan menjadi 3/10. Sekarang jika lubangnya dibuka, hati-hati ya jika lubangnya dibuka. Kita lanjutkan. Kita harus ingat tadi, ketika lubangnya dibuka, air itu akan habis dalam waktu 4 menit. Berarti 3/10 dikurangi 1/4. Karena tadi habisnya 4 menit ya. Dan tandanya harus dikurangi. Nah, ingat ya. Terus, lalu kita samakan penyebut per 20 per 20. Harus per 20 bagi 10 2 kali 3 6, 20 bagi 4 5 kali 1 5. Dan hati-hati ya, tandanya bukan tambah, tapi tandanya itu dikurangi, jangan sampai lupa. Kemudian kita kurangkan 6 kurangi 5, hasilnya 1/20. Nah, ingat ya, 1/20. Dan pertanyaannya itu waktu yang diperlukan jika kerannya dibuka tapi lubangnya masih terbuka juga. Jadi waktunya bisa kita tulis 20/1 sama dengan 20 menit. Sekarang lanjut soal nomor 2. Kita tulis poin-poin pentingnya. Yang pertama, A sama dengan 2B, B sama dengan 2C, C sama dengan 2D, berarti D sama dengan D. A kali B kali C kali D sama dengan 64. Berarti diubah semua unsurnya ada huruf D. Kita lihat di sini, berarti kita harus mengubah B dan A. Kita mulai dari bawah. D sudah, C sudah, sekarang B. B sama dengan 2C, artinya 2 kali C-nya diganti 2D. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2D. Angka kalikan angka 4, lalu D-nya tetap. Kemudian yang A 2B, berarti 2 kali B-nya diganti yang ada unsur D-nya 4D. Jadi hasilnya adalah 2 kali 4 8. Terus tambahkan D di sini, jadi 8D. Kalau sudah ada unsur D-nya semua, masukkan ke sini. Dari A diganti 8D, B diganti 4D, C diganti 2D, D tetap sama dengan 64. Angka dikalikan. Kalau D berarti artinya di sini 1. 8 kali 4 adalah 32, kali 2 hasilnya 64, kali 1 hasilnya 64. Kali D nya dihitung, D kali D, D pangkat 2
bagi D pangkat 3 kali D pangkat 4 sama dengan 64. Kita mau mencari D, berarti angkanya dibagi 64 bagi 64 yang di sini. D pangkat 4 sama dengan 1. Jadi D sama dengan, kalau D pangkat 4 1, D kita cari berapa yang hasilnya dipangkatkan 4 itu 1. Ya tetap hasilnya pasti 1. Jadi D nya adalah 1. Lalu kalau D nya sudah ketemu 1, kita masukkan ke soalnya. Soalnya adalah A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 4D. Kita masukkan angkanya. A 8D, berarti 8 kali 1 hasilnya 8 ditambah 2B. 2 kali B, B nya 4D, berarti 2 kali 4 itu 8, 8 kali D nya 1, 8 kali 1 berarti 8 ditambah 3C. 3C berarti 2D, berarti 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 hasilnya 6. Kemudian 4D, 4 kali 1 hasilnya 4. Lalu dijumlah 8 tambah 8 16, 16 tambah 6 22 ditambah 4 hasilnya 26. Soal nomor 3. Nomor 3 diketahui ada sebuah tali yang akan dipotong menjadi 4 bagian. Di mana bagian yang pertama kita misalkan potongan pertama itu misalkan A, potongan kedua B, potongan ketiga C, potongan keempat itu D. Nah, di soal diketahui panjang tali yang pertama, berarti itu A itu sama dengan 3 kalinya panjang tali yang kedua, berarti 3B. Dan seterusnya, berarti artinya panjang tali yang kedua yang B itu 3 kali C, panjang tali yang ketiga yang C itu 3 kali D, dan seterusnya. Berarti yang keempat D tetap ya, karena hanya dibagi menjadi 4 bagian. Lalu soalnya itu perbandingan tali yang keempat dengan panjang tali mula-mula. Berarti kita rubah dulu, dari semuanya ini ada unsur D. Kita lihat yang keempat sudah, ketiga sudah, kedua belum, berarti kita rubah 3C, berarti 3 kali 3D. Di sini kali 3 kali 3 9D. Kemudian yang A 3B, berarti 3 kali 9D, hasilnya adalah 27D. Lanjut, berarti kita sudah tahu panjang tali keempat D. Sekarang jumlahnya mula-mula, tali mula-mula. Mula-mula berarti mula-mula tali yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditambahkan 27D ditambah 9D ditambah 3D ditambah D. Hasilnya adalah 40D. Nah,
Sekarang kita tinggal menghitung perbandingan tali yang keempat, potongan tali yang keempat dengan panjang tali mula-mula. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, kita berarti tinggal membandingkan potongan tali yang keempat dengan tali mula-mula. Tali yang keempat panjangnya adalah D. Kita tulis D. Kemudian tali mula-mula panjangnya adalah 40D. Banding 40D. Kita bagi semuanya dengan D, karena kedua unsur ini punya D. D dibagi D hasilnya 1, karena bilangan itu dibagi bilangan itu sendiri adalah 1. Kemudian 40 dibagi D hasilnya adalah 40. Jadi hasil dari nomor 3 adalah 1:40. Sekarang perhatikan soal nomor 4. Ada 5 orang. Kita misalkan orang pertama adalah A. Kemudian orang kedua adalah B. Kemudian orang ketiga adalah Rio. Dan orang keempat adalah Yuli. Serta orang kelima adalah Lani. Kita akan menyusun kelima orang tersebut sesuai dengan syarat yang ada di soal, yaitu Rio dan Yuli selalu berdampingan. Kemudian Lani selalu ada di posisi pinggir. Susunannya adalah sebagai berikut. Jadi jawabannya adalah D, 16. Perhatikan soal nomor 5. 20% uang Aiko sama dengan 1/8 uang Mahatma. Ini bisa ditulis menjadi, lalu kita ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, yaitu seperti berikut ini. Selanjutnya kita selesaikan sampai hasil akhir, ketemu perbandingan antara uang Aiko dan uang Mahatma. Nah, sekarang terlihat bahwa perbandingan uang Aiko dan Mahatma adalah 5:8. Jawabannya adalah A.